Ya, dan kalau abang menanyakan tentang bukti-buktinya, tentang pengakuannya, kita ada semua lengkap. Ya, kita lengkap, tapi kita nggak mau harus menge-share di media sosial seperti ini, kan itu untuk bukti di kepolisian nantinya. Diri kan begitu. Nah, apa bedanya? Kalaupun Yolo Ine memerankan seseorang yang buta dengan joget-joget, apa bedanya? Lalu persoalannya di mana? Olok-olok disabilitasnya di mana? Kan begitu. Jadi saya kira nggak ada persoalan di situ. Intinya ini bisa mencuat karena ada satu rasa tidak terima karena persoalan tersebut sudah mau selesai. Sama-sama dengan saya sebagai seorang advokat, tapi jangan terlalu mengecilkan saya di sini. Saya tahu Bang Firdaus itu baik kepada saya, tapi ada momen terpenting ketika gimana nih tanggapan saya teman-teman gitu ta. Maksud saya Tapi ini kan sebenarnya permasalahannya kan bukan antara Novi sama Alvin sebenarnya awalnya kan. Ini kan masalah Agus. Agus dengan yayasan di mana uang itu dipermasalahkan. Hanya sesimpel itu. Jadi sebenarnya Awal pertama kali saya masuk, saya bilang, ini uang jangan dikasih ke Agus. Jajanin atau kita bagi-bagiin ke yatim piatu, adain acara sumbangan donasi lagi, adain acara santunan yatim piatu dan janda terlantar. Aduh, gue udah capek dilaporin. Nih bulan ini udah berapa laporan gue nggak tahu deh Bang Pablo. Nggak, tadi juga kalau misalnya tadi ada salah satu komal itu, sorry saya agak kasar karena ya mohon maaf, saya nggak tahu siapa yang naikin saya di situ. Ya maaf kalau saya kata-katain. Tidak. Itu kayak uangnya. Gitu, bahkan ada statement juga dari mereka, loh dikirain dikasih, dikirain rezeki. Itu ada loh rekamannya di kita semua. Ya, nah kalau misalnya abang bilang tahu dari mana uangnya dipakai disalahgunakan dan lain-lain, lah kan dia ngasih mutasi rekeningnya sama kita, bang. Dari uang yang sudah ditransferkan itu, semua masing-masing memberikan mutasinya ke kami, ke pihak yayasan. Jadi kita tahu detailnya, pengeluarannya itu untuk apa aja kita tahu. Bahkan dari 95.500.000 itu dipakai apa aja dan sisanya berapa, per tanggal berapa kita tahu. Ya, dan kalau abang menanyakan tentang bukti-buktinya, tentang pengakuannya, kita ada semua lengkap. Ya, kita lengkap, tapi kita nggak mau harus menge-share di media sosial seperti ini, kan itu untuk bukti di kepolisian nantinya, gitu. Ya, tapi kalau abang nonton cek iNews yang waktu sama Abraham Silaban, itu kan ada tuh pengakuan dari anaknya bahwa Mas Agus yang memberikan. Itu kan ada statement langsung tuh dari anaknya Wawa. Ditonton lagi deh coba. Statementnya kan itu jelas, anaknya yang menjelaskan bahwa ya emang diberikan sama Mas Agusnya. Seperti itu. Dan mungkin salah saya juga terlalu cepat ya. Pada saat saya mengetahui, saya langsung mengambil tindakan dengan cepat. Coba kalau agak terlalu lama, mungkin uang itu udah habis gitu. Mungkin salahnya saya seperti itu. Ya Bang Terang, nah untuk masalah parodi, saya tidak pernah merasa memparodikan untuk menyakiti orang lain. Karena saya tidak pernah memberikan nama, atau saya tidak pernah menyebutkan nama, atau kalau Yolo Ine pun menggunakan kacamata, itu bukan ada identitas satu orang. Emang pakai kacamata dan perban itu cuman Agus? Kan enggak. Kita nggak ada loh pakai sound Agus sedih, kita nggak ada menyinggung nama-nama Agus atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi jangan seolah-olah mendapatkan celah kesalahan saya itu menjadi kayak dibesar-besarkan untuk kalian semua, diolok-olok seperti itu. Karena kita tidak bisa memberikan identitas dalam video itu. Saya nggak ada menyebut nama siapapun. Mau saya pakai kacamata putih, kacamata merah, kacamata hitam, itu hak kita semua. Gitu sih. Ya Bang Terang ya.
Ada lagi Bang Terang yang bertanya sama saya. Ini mumpung kita naik komal. Ya, ya mungkin itu kan dari sudut pandang Mbak Novi ya kan yang Oh, ya kan. Cuman kan dari sisi yang merasakan Mbak Novi ketika parodi itu ada kan sudah jelas bahwasanya Kak Novi ini akan sedang ada ibaratnya bermasalah lah ya. Nggak bisa kita harus kita pungkiri lagi lah sama Agus. terus? Dan kondisi Agus pun memang seperti itu. Dan saya yakin loh, ini memang parodi ini pendapat saya setelah melihat. Boleh dong karena Mbak Novi meng-share publik. Itu saya sebagai netizen saya berpendapat dong melihat itu, oh kok bisa ya seorang ketua yayasan memparodikan orang disabilitas. Itu pandangan saya, pendapat saya gitu loh. Karena kenapa? Oke, kalau kemarin Yolo klarifikasi bahwasanya itu inisiatif dari dia, cuman yang mengupload Mbak Novi. Terus? Gitu. Ya, saya pendapat saya bahwa sih itu mengolok-olok. Itu pendapat saya karena Mbak Novi yang meng-share ke publik. Gitu. Sorry ya, kacamata itu tidak ada identitas dengan disabilitas. Kecuali kita menggunakan tongkat, kita sambil jalan. Nah, itu identitas disabilitas itu ya itu pure gitu loh. Sedangkan kita cuma pakai kacamata dan joget-joget, it's fine menurut saya, nggak ada yang salah. Mungkin mindset kamu kali ya kurang. Menurut saya itu masalah karena situasi Mbak Novi lagi bermasalah sama AGS yang notabene dia orang disabilitas gitu. Iya, Bang Terang. Gitu Bang Terang. Nggak usah melakukan kebenaran lah ya, itu betul bukti lah. Ya, boleh saya jawab? Bang Terang aja. Bang Hos, saya tambah sedikit ya Bang Hos ya. Kadang saya juga setuju, kadang kagak nih omongan Bang Firdaus ini. Harusnya tadi teman-teman yang panjang saya menceritakan tentang apa yang saya sampaikan itu mungkin tepatnya ke M. Yamin, mungkin pada lupa. Tidak ada urusannya saya tadi harus berbicara yang lain-lain kemana. Tadi saya ngomong diapresiasi sama netizen mengenai sifat saya, sikap saya. Kenapa udah 5 kali 54 jam RDLO nggak melaporkan balik. Jadi Bang Firdaus, saya luruskan, saya tidak pernah melaporkan Pratiwi Novianti. Catat itu. Jadi jangan sampai nanti narasinya blunder ke sana kemari. Saya cuman menyampaikan RDLO di saat berstatement menyakiti perasaan seorang perempuan, saya meminta maaf. Setelah itu saya puasa berbicara kan. Nah, karena kemarin saya di sini ngobrol dengan kawan-kawan, makanya sampaikan saya belum melaporkan dan belum pernah melaporkan. Itu cermati dulu ke situ. Selanjutnya saya menyampaikan ke publik tadi, saya cukup menjaga kondusivitas saya agar masalah ini tidak makin ruyam. Dan terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, ya sudah, saya jalani aja proses hukumnya. Begitu. Jadi bukan caranya begini. Bang Firdaus juga sama-sama dengan saya sebagai seorang advokat, tapi jangan terlalu mengecilkan saya di sini. Saya tahu Bang Firdaus itu baik kepada saya, tapi ada momen terpenting ketika gimana nih tanggapan saya teman-teman gitu. Maksud saya ada teman-teman yang berstatement di luar dari PH-nya Teknopi mungkin. Itu aja sih Bang faktual, mohon diluruskan karena saya jangan sampai berasumsi saya sudah melaporkan. Demi Allah, saya belum pernah melaporkan. Terima kasih. Jangan salah Erdilao. Sorry, gue luruskan lagi ya. Kita minta maaf sama wanita, bukan kita rendah. Satu, yang kedua, omongan gue itu adalah bagian daripada politik hukum yang gue bilang cabut laporan. Bukan laporan lu, gue itu nektok. Tektok maksudnya setelah damai Novi akan mencabut laporan atas diri lu gitu loh. Itu politik hukum yang didapat hanya di S3. Ya. Jadi lu mungkin belum dapat ilmu itu. Itu politik hukum yang gue jalanin. Terima kasih. Salam semuanya yang teman-teman yang ada di sini, semua netizen yang nonton di bawah yang minta gue naik. Saya nggak bisa terlalu banyak ngasih tanggapan, soalnya saya juga baru masuk. Tapi kalau menangkap dari temanya tadi, ya memang masalah ini jadi agak lebih panjang lagi karena ada lapor-melapor. Dan saya pikir setiap orang ya pasti punya perspektif subjektif mereka masing-masing lah ketika mereka melakukan pelaporan ya. Novi begitu, Alvin Lim juga begitu, ya kan. Tapi ini kan sebenarnya permasalahannya kan bukan antara Novi sama Alvin sebenarnya awalnya kan.
Ini kan masalah Agus dengan yayasan di mana uang itu dipermasalahkan. Hanya sesimpel itu. Jadi sebenarnya yang saya penasaran dari hal ini adalah bagaimana ya apabila kalau uang itu tiba-tiba hilang gitu loh. Lenyap gitu, anggaplah gitu, tiba-tiba hilang, ceng gitu. Kira-kira masih pada ribut nggak ya? Itu sih bayangan gue tuh begitu. Tiba-tiba itu uang hilang gitu loh. Kayak sihir gitu dia hilang gitu. Gue penasaran apakah orang masih akan ribut di seputaran itu atau enggak. Itu dong sih saran yang dia tuju ya. Saya pikir setiap orang itu dia ketika berstatement, bernarasi atau membuat sesuatu ada yang diincar, nggak mungkin nggak. Apalagi kalau dia bicara sesuatu itu dia tahu banget pasti reaksi masyarakat akan seperti apa. Kalau orang kayak saya nggak kemakan barang begituan. Karena saya selalu membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi setiap narasi yang dibangun seseorang itu saya tidak akan langsung makan. Saya akan lihat. Karena narasi yang dibangun itu ada arahnya pasti. Cuma kan kita jangan ke distract ke sana ya, kalau menurut aku ya. Poinnya kan sebenarnya apapun yang mau dibangun oleh narasi orang, jangan pernah menghilangkan tujuan dari awal. Tujuannya apa? Selesaikan masalah donasi ini secepatnya, itu saja. Gue membayangkan itu. Jadi pemikiran gue sama Densu tuh sama. Itu kalau uangnya tiba-tiba hilang, kira-kira apakah masih ada keributan ini? Apakah para pengacara-pengacara yang selama ini berkomentar bilang bahwa itu adalah uang Agus masih akan bersuara di sosial media, di media massa dan lain-lain begitu. Karena begini, gue melihat memang pada prinsipnya persoalan ini ketika orang ikut hanya ada dua. Yang satu dia memang berdasarkan moral, melihat bahwa ada sesuatu hal yang perlu diperjuangkan, mulai dari hak hukum, moralitas, dan lainnya. Nah yang kedua, masuk ke dalam persoalan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pamor tersendiri, begitu. Itu istilah sekarang disebut dengan pansos. Nah untuk diketahui teman-teman, para senior juga di sini pasti paham bahwa advokat itu dilarang untuk beriklan. Pengacara itu tidak boleh beriklan. Satu-satunya jalan agar seorang pengacara, advokat itu dikenal masyarakat, maka dia harus menangani suatu perkara yang memang mendapatkan sorotan publik yang besar. Nah ketika sorotan publik tersebut sudah didapatkan, otomatis bayarannya juga akan naik tuh. Saya kemarin beberapa kali di media saya juga sempat sampaikan begitu. Ketika kita menangani satu perkara publik di media, kita datang menangani suatu perkara di daerah tuh, itu berani bayar mahal. Kata kuncinya begini, mereka akan menganggap bahwa ini pengacara dari Jakarta nih, ini pengacara terkenal nih, ini pengacara kondang nih. Nah mereka berani bayar mahal. Jadi sebenarnya banyak memang oknum-oknum pengacara yang menggunakan cara-cara untuk nimbrung di suatu persoalan agar bisa dikenal gitu, agar supaya mendapatkan atensi khusus bagi orang-orang yang memang punya masalah di daerah begitu. Jadi kuncinya adalah di moralitas. Nah untuk diketahui juga teman-teman, jadi kronologinya yang memang ini belum banyak yang membahas, tetapi ketika saya kemarin coba membahas, banyak yang ternyata baru tahu gitu, baru tahu bahwa ada satu kronologi yang harusnya disampaikan di publik, tapi tidak disoroti, yaitu selain uang 98 juta ya, 98 juta, ternyata ada disisakan uang 42.500.000 itu di rekeningnya Agus Salim, dan kita nggak tahu itu uang masih ada apa tidak gitu. Nah selain itu juga, kenapa sih alasannya Novi akhirnya melakukan pencegahan, mengamankan uang tersebut agar tidak kembali disalahgunakan, kan begitu. Jadi ada satu temuan di mana uang tersebut ternyata ditransfer sebanyak 5 kali setiap harinya, 50 juta, karena terbatas ATM-nya Agus Salim itu ekspresi gitu ya. Dibatasi 50 juta, hanya bisa transfer maksimal 1 hari 50 juta, dia transferkan selama 5 hari dan sudah sempat ditransferkan ke rekeningnya Elmi. Untunglah
Novi tahu ada temuan itu, langsung melakukan pencegahan. Saya membayangkan kalau Novi kemarin tidak lakukan itu, dia tidak cegah tuh, berarti hari ini uang habis. Berarti uang hari ini akan bergeser ke Elmi full. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, pertanyaannya, bagaimana para donatur yang selama ini taunya Novi yang membawa ke Densu, lalu Densu membuat podcast berinisiasi untuk menggalang dana ini? Saya sempat ngomong sama Densu, kalau seandainya Densu justru tidak bertanggung jawab mengawal donatur, dan saya juga sampaikan ke Novi, kalau Novi tidak bertanggung jawab untuk beban moral mengamankan uang tersebut, maka justru saya akan marah sama Densu, saya akan marah sama Novi. Nah, karena itulah hari ini kita bersama dengan kuasa hukum donatur ingin persoalan ini segera selesai. Intinya para donatur sudah memberikan aspirasinya, tidak ingin uang tersebut kembali lagi ke Agus, tidak ingin uang tersebut untuk digunakan lagi untuk Agus. Banyak orang yang jauh lebih membutuhkan, begitu. Jadi kami secara prinsip pada kuasa donatur dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat resmi kepada yayasan, karena kita harus tekankan ya bahwa kami nggak ada urusan sama Novi. Novi itu personal, Novi itu bukan yayasan. Ini untuk teman-teman pahami bahwa uang tersebut adanya saat ini di yayasan. Uang tersebut bukan ada di Novi. Oke? Yang membawa ke yang menggalang dana, yang melakukan open donasi adalah Densu, bukan yayasan juga. Uang tersebut akhirnya masuk ke Agus Salim. Lalu uang tersebut diamankan di yayasan juga. Jadi sebenarnya hubungan kausalitas secara hukum tidak ada pada Novi. Sehingga kami dalam waktu dekat akan menyurati yayasan. Kami akan memberikan satu bentuk permohonan, yang mana permohonan tersebut secara tegas kami sampaikan, kami ingin uang tersebut ada satu keputusan. Uang tersebut ingin digunakan sebagai apa? Uang tersebut akan digunakan sebagai apa? Itu nanti setelah kita kirimkan surat, nanti kita akan tembuskan juga ke sejumlah pihak yang terkait. Begitu kurang lebih, Bang Faktual. Oke, terima kasih Bang Faktual. Saya mau bertanya ke Bang Densu atau Tenovi lah ya. Uang yang sekarang ini yang berada di yayasan, apakah itu untuk perobatan Agus atau tidak untuk saat ini? Saya mau bertanya seperti itu. Terima kasih Bang Faktual. Di persoalan secara utuh, tanpa kita mendapatkan informasi atau keterangan bahkan data, kita tidak pernah akan melakukan analis, apalagi melakukan kesimpulan. Jadi gini, yayasan masih memiliki prinsip yang sama, bahwa uang itu adalah uang akan digunakan kepentingan pengobatan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Iya, aku kan juga sempat melihat tuh, mantau dari bawah kan terkait statementnya dari Pak RD Lau ini gitu. Dia intinya emang sudah meminta maaf dalam statement tersebut, tapi ujung-ujungnya kan tetap ada pengancaman tentang bilang KTP ganda, inilah itulah gitu. Jadi statementnya apa ya, agak nggak tahu gitu dengan tujuannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau emang Bapak menemukan delik untuk melaporkan saya, silakan Pak. Bapak punya hak untuk melaporkan saya. Itu aja sih. Mengenai uang donasi itu tadi menjawab Mas Terang aja. Sebenarnya kalau ditanya sama saya ikut donatur aja. Donatur mau kasih ke Agus silakan, nggak mau kasih ke Agus ya silakan, itu kan uang mereka juga. Ini kan sebenarnya masalahnya kalau tidak ada dari awal yang ditutup-tutupi, sebenarnya nggak akan ada apa-apa. Udah, uang itu semua buat Agus, pasti sama Novi dikasih ke Agus, karena memang statementnya Novi begitu. Tapi karena polemiknya sudah terlalu banyak, benar juga apa yang dikatakan Pak Nyoman tadi, ya ini udah jadi ribet gitu loh. Sekarang kan permasalahannya adalah, ini uang hak siapa? Kalau ditanya, saya sebagai donatur juga yang ada di sana,
di antara uang-uang itu, saya bilang itu hak saya. Itu uang saya kok. Ya kan? Tapi kan saya bukan hanya saya donatur di situ, ada banyak donatur lain dan mereka bebas sekali kalau mau bilang, oh itu uangnya si ini si itu, ya suka-suka dia uang-uang mereka gitu. Tapi kalau ditanya sama saya, karena kebetulan saya juga donatur di situ, saya kepengen uang itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Karena aku lihat untuk kepentingan Agus ini sekarang udah jadi terlambat sekali. Dan apabila Agus nanti sudah sadar dengan semua kondisi, saya juga siap membantu kalau dia datang ke saya. Saya tidak menutup rasa kemanusiaan saya untuk Agus kok. Tapi untuk sekarang saya pengen Agus belajar bahwa kita juga bisa tegas sebagai donatur ya. Ini saya bicara sebagai donatur. Kita bisa tegas, Gus. Karena sikap kamu yang seperti ini itu membuat segala sesuatu menjadi sangat rumit dan kamu harusnya juga sebagai orang dewasa bisa bersikap yang baik juga gitu. Jangan diperpanjang juga dengan membiarkan para PH-PH untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik-konflik berikutnya. Begitu juga sama Novi, sama gitu. Jadi artinya dua belah pihak harus bisa menahan diri. Tapi ya mau bilang apa, Novi juga punya alasan yang kuat ketika dia melaporkan Alvin. Alvin juga mencari alasan untuk melaporkan Novi. Begitu pula dengan Erdilo ya, kasusnya dengan Bang Erdilo sama gitu. Jadi ini cuma tarik-tarikan di hukum aja, karena begini loh, hukum itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Kita masukkan laporan itu kan belum tentu juga bisa naik, dan itu nggak gampang bisa naik gitu loh. Ada banyak faktor yang membuat itu tidak gampang bisa naik gitu. Tapi kalau ditanya bisa naik bang, ya bisa-bisa aja kalau memenuhi unsur dan ada faktor X yang lain gitu loh. Yang saya juga sendiri juga tidak bisa jabarkan terlalu lengkap gitu. Artinya masalah ini sebenarnya kan semua juga tidak mau bermasalah dalam hal ini. Bang Erdilau juga tidak mau bermasalah, Novi tidak mau bermasalah, Agus tidak mau bermasalah. Oleh karena itu sama-sama cari pemikiran baik aja di situ. Sikap yang harus diambil itu adalah sikap pertama dari Agus. Agus menarik semua tuntutan, saya jamin Novi juga akan bersikap lebih terbuka. Dia juga akan bersikap lebih oke. Yuk kita selesaikan Mas Agus. Tapi kalau misalnya kayak begini, waduh, saya juga kalau ada di posisi orang yang digugat juga saya juga bete lah. Ini gimana sih, mau selesainya gimana, kok malah nyerang karena personal, kok malah nyeri-nyeri ke sini. Ya kita sebagai manusia ya, maksud kita semua kan pasti kesel lah kalau masalah begitu. Jadi kalau kita cari benar salah di sini, udah nggak bisa jadi ukuran itu. Udah nggak bisa jadi ukuran benar salah di sini. Benar salah itu ukurannya di pengadilan nanti. Karena nanti yang memvalidasi itu nanti hakim. Dan itu pun akan orang bisa banding dan lain-lain. Jadi masalah ini kalau menurut aku memang harus diambil tindakan dari pihak donatur. Pihak donatur yang harus bertindak. Dan saya udah bilang sama Bang Pablo dari kemarin, Bang Pablo, saya serahkan semuanya kepada pihak donatur, endgame-nya dari kalian. Semua risiko ada di tangan kalian. Kalau saya pribadi, sebagai orang yang menginisiasikan, dan juga saya ada uang juga di situ, saya percaya kepada teman-teman donatur yang lain. Saya ikut aja. Artinya uangnya mau dibawa kemana, ya silakan. Tapi jangan dipakai untuk foya-foya atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Saya pasti marah. Tapi kalau mau didonasikan kepada orang lain yang membutuhkan, kalau saya sebagai pemilik uang di situ ya salah satunya, ya monggo-monggo aja. Terus Agus gimana? Agus bye-bye aja kok. Agus banyak yang sayang. Alvin Lim membantu mengobati Agus. Oke? Terserahlah untuk kebutuhan konten ataupun memang niat tulus, itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tapi kan kita melihat baiknya dong. Begitu pula juga dengan Bang Farhad yang menemani dia. Ya nggak tahu, mungkin dia ada keluar uang juga. Krishnamurti yang juga ada keluar uang 50 juta yang dia tampilkan di sosial media. Nggak tahu, dia mau konten doang, benar dikasih, itu urusan dia sama Tuhan. Yang kita lihat kan cuma baiknya. Artinya, bagaimana kalau uangnya semuanya nanti akhirnya tidak sampai ke Agus? Pengobatannya gimana? Kecil pengobatan Agus itu. Saya yang ngomong, datang ke saya obatin, selesai. Kalau cuma pengobatan doang ya, maaf bukan sombong. Tapi kan yang saya pikirkan bukan masalah pengobatannya Agus lagi. Masalahnya bagaimana kelangsungan hidup Agus ke depan. Yang paling utama buat saya adalah psikis
dan hujatan itu bagaimana dia mau atasin? Gimana coba dia mau ngatasin? Kalau sikapnya kayak begini terus, bagaimana dia mau atasin? Jadi Agus harus berpikir bukan hanya masalah pengobatannya, tapi dia juga harus berpikir bahwa setelah ini gimana ya gue mulihin nama baik gue ya, kalau sikap gue kayak begini terus. Karena kalau sikap kita perbaiki, orang juga akan simpatik. Tapi kalau sikap kita tidak kita perbaiki, simpatik itu tidak bisa akan datang. Saya tidak bisa loh meyakinkan semua orang bahwa Novi itu baik kalau tidak Novinya sendiri yang memperbuat. Jadi sesederhana itu. Itu aja. Ya kalau misalnya memang kejam sekali berarti itu ada unsur pidananya ya, laporin aja, saya siap kok. Kalau memang ada unsur pidananya, tapi kenapa cuma saya dan Novi aja yang dilaporkan? Banyak loh yang lebih parah. Ini Agus Buta apa Agus Buntung sih? Oh Agus sedih banget ya. Iya kan banyak yang memparodikan. Kenapa harus kami? Dan kita tidak ada mentioning masalah Agus. Lagian juga dengan sikapnya, dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh para penasehat hukumnya Agus, saya rasa ini ya sangat wajar kalau misalnya dia mendapat cemoohan, mendapat komentar yang tidak baik, termasuk ya mohon maaf kalau misalnya memang tersinggung, tapi ya nggak ada niat ke situ juga ya, sorry ya Gus. Nah seperti di room sebelah tadi itu saya dikeroyok tuh sama geng siapa itu, gue nggak ngerti deh tuh siapa. Saya dibilang pansos, saya dibilang apa, gini. Saya itu ikut posting masalah Agus ini sejak hari pertama Agus dapat musibah. Ya, Novi itu langsung koordinasi teman-temannya untuk posting untuk open donasi Agus. Kalian ini yang sok-sok ngebelain Agus, yang baru muncul setelah ini ramai, kenapa nggak coba bawa Agus berobat gitu, bantu dengan real, jangan cuma di mulut doang. Kesel Aziza. Udah amat. Tapi intinya gini. Ketika menurut kalian itu terutama saya ya, saya ada kesalahan dalam memparodikan hal tersebut, silahkan laporkan, saya sangat terbuka. Saya akan datang setiap pemeriksaan, saya akan kooperatif dengan proses penyidikan, saya sangat siap. Barengan kita pakai baju apa kita ya? Oh, nggak bisa loreng-loreng. Loreng-loreng oren. Itu Yolo juga katanya mau dilaporin sama itu ya, sama pecinta koala. Nah tuh dia lagi parodiin koala tuh. Siapa? Pecinta koala. Aduh, gue udah capek dilaporin. Nih bulan ini udah berapa laporan gue nggak tahu deh Bang Pablo. Nggak, tadi juga kalau misalnya tadi ada salah satu komal itu, sorry saya agak kasar karena ya mohon maaf, saya nggak tahu siapa yang naikin saya di situ. Ya maaf kalau saya kata-katain, itu juga saya siap untuk dilaporkan. Saya beneran deh, bukannya saya so jago, tapi saya sangat kooperatif kalau saya dilaporkan gitu aja. Suruh mereka sekaligus laporin ini juga lah, bolot itu dia suka memparodikan disabilitas juga. Tapi bedanya bolot nggak pernah cari penyakit. Ini penyakit dicari sendiri. Maaf Gus. Gitu aja sih. Oke, aku turun dulu ya. Ya, aku juga izin turun dulu, Kas. Aku Ya, baik. lewat Selamat jam malam. 1 soalnya berubah jadi lagu. Makasih ya Pak Nyoman, makasih Bang Pablo, Bang Binsu, terima kasih. Assalamualaikum, thank you Iya. guys. Waalaikumsalam. Terang aja, muka tembok. Biar aku. Ya, itu keputusannya ada di pihak
donatur aja, mau digimanain uangnya gitu. Karena urusan ketika uang itu sudah beres, nah itu udah enak tuh, tinggal fight kan antara Novi sama Alvin, Agus sama donatur, saya sama Farhad kan. Kirain udah berdamai Bang Densu. Belum berdamai Bang Densu. Belum, belum. Itu baru konsep. saya Baik, Bang. maaf izin sedikit Pak Nyoman, saya udah berdamai karena kan beliau sudah meminta maaf. Cuma saya tetap tidak percaya sama Bang Farhad itu, karena saya ini kalau menilai orang itu saya tidak sembarangan. Saya tidak buru-buru langsung menyimpulkan sesuatu dan kemudian menjudge orang, enggak. Saya itu mengevaluasi semuanya. Bayangkan saya itu sampai nonton 15 tahun lalu videonya Farhad. Saya riset sedalam itu tentang orang ini. Jadi saya nggak main-main ketika saya menyimpulkan sesuatu. Karena menurut saya tidak fair kalau kita menyimpulkan sesuatu kepada setiap orang dengan laut yang dangkal gitu. Tidak bagus gitu. Dan menurut aku Bang Farhad ini dia sudah punya itikat baik dan saya sangat menghormati itu. Tapi saya mau lihat itikat baik ini berjalan sejauh mana dalam kasus ini sampai selesai. Karena menurut saya pertanggungjawaban Bang Farhad di dalam masalah ini tetap ada. Dan saya tidak mau dia cuci tangan. Sorry bro, you cannot do that selama gue masih ada di dalam. Ya kalau kita dari pihak donatur, dari kuasa hukum donatur, intinya kami tetap on track mendengar apa yang menjadi harapan daripada klien-klien kami yang ada 577 itu, gitu ya. Yang mana dari 577 itu berdasarkan analisa kami sebagai representasi dari total keseluruhan 8.000 donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya kemarin untuk pengobatan mata Agus. Jadi intinya kami melihat bahwa memang ada satu urgensi yang harus segera diputuskan. Urgensinya itu apa? Penggunaan uang tersebut. Karena harus tunggu berapa lama uang tersebut mengendap di yayasan. Sementara para donatur, kalau secara, gua nggak bicara hukum, tapi bicara soal religi lah ya. Donatur ini ingin segera mendapatkan pahalanya tuh. Ingin agar pahala tersebut, rezeki yang disalurkan tersebut benar-benar digunakan tepat sasaran, diperuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Gue sepakat dengan apa yang disampaikan Densu tadi, yang dia bilang bahwa Agus pasti akan banyak sekali orang yang membantu begitu ya. Bahkan gue tahu Alvin Lim juga sudah menyiapkan uang 1,5 miliar kan katanya yang ada di rekening, tapi kan dia masih menunggu para donatur datang ke dia untuk mengganti. Ya gue rasa nggak usah nunggu donatur lah, 1,5 miliarnya dipakai aja untuk mengobati Agus. Gue rasa itu jauh lebih elok. Tidak terkesan kita ingin menunjukkan bahwa memang kita punya uang 1,5 miliar kan begitu. Gue pengen ini segera selesai, nggak berlarut-larut gitu ya. Nah jadi paling itu aja sih kalau untuk donatur. Nah kalau untuk RD Lau dengan Novi tuh langsung ngomong sama Densu tuh. Densu pasti punya solusi lah untuk itu. Gitu ya, Bro. Jadi Bang Nyoman terima kasih banyak, terlalu tinggi pujiannya. Karena saya merasa kalau saya dibilang orang yang lebih ngerti hukum, tidaklah. Kalau saya dibilang orang yang sering dihukum, iya. Semasa muda saya sampai saya dewasa, hukuman demi hukuman itu tidak terelakkan. Dari hukuman fisik sampai hukuman Tuhan itu saya sudah banyak rasakan. Tapi bukan berarti saya yang paling dihukum lah. Ada orang lain yang juga mengalami hukum-hukum itu. Tapi saya mengartikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Nyoman ini sebagai sebuah bentuk karakter yang luar biasa. Ini ya, kalau saya bilang, kalau mau nyari lawyer yang seperti Bang Nyoman ini. Cara pandang dia itu akan membantu si klien untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Karena permasalahan daripada kasus donasi ini juga berhubungan dengan profesi lawyer. Dan saya bersyukur ada orang-orang seperti Bang Nyoman yang bisa menjadi inspirasi di mana lawyer-lawyer lain bisa mengambil sikap-sikap dan karakter yang bijak dalam berbicara, menempatkan narasinya dengan baik,
memperhitungkan setiap langkah supaya jangan menyinggung orang lain tapi kena pada poinnya. Cuma kan kalau di zaman sekarang ini itu hal yang kalau aku bilang udah terkikis dengan adanya sosial media, di mana sosial media itu lebih mengunggulkan orang-orang yang bernarasi-narasi ekstrim. Karena narasi ekstrim itu secara algoritma di sosial media, karena saya pelakunya, itu sangat mengundang exposure. Nah, saya pikir banyak juga nih para teman-teman lawyer yang sangat pintar menggunakan poin itu untuk membangun branding mereka. Itu yang saya maksudkan, saya tidak membaca yang tersurat, tapi saya membaca yang tersirat. Jadi Bang Nyoman ini menurut saya adalah seorang yang harus kita contoh. Tetap kita mengikuti zaman, tapi seorang lawyer itu harus mengerti intisari daripada apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi. Karena hukum itu digunakan untuk mencari keadilan, bukan mencari korban. Kalau hukum itu digunakan untuk mencari korban, berarti hukum itu dia sudah sesat jadinya. Nah, sekarang dalam kasusnya Agus ini, maaf ya, ini subjektif saya. Agus ini jadi korban. Korban apa? Korban ketidaktahuan dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa uang itu adalah milik dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa dengan kondisi dia sekarang, dia sudah sulit untuk punya masa depan yang baik. Paling enggak kalau saya punya uang, saya bisa buat pegangan. Jadi poin-poin yang subjektif saya ini ya, ini kan belum tentu benar ya. Artinya ini yang membuat dia itu butuh dibimbing oleh orang-orang yang punya karakter bagus. Maka lawyer-lawyer seperti Pak Nyoman inilah orang yang tepat. Bukan lawyer-lawyer yang menggunakan narasi-narasi ekstrim untuk mencari exposure supaya bisa menciptakan branding yang kuat. Untuk apa branding itu kalau tak ada nilainya? Untuk apa lu menjadi orang hebat kalau tak ada kebaikan di dalamnya? Karena kuburan lu tetap akan sepi. Tak ada orang yang datang ke sana untuk berterima kasih karena nilai yang sudah lu tinggalkan di dunia. Yang ada lu hanya bisa menikmati itu sementara saja, tapi lu tidak meninggalkan legacy buat hidup lu untuk orang lain. Saya ini bukan orang Islam, tapi saya suka satu kalimat di dalam Islam yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi manfaat apa yang kau berikan kalau tak ada nilainya di dalam itu? Jadi terima kasih Bang Nyoman untuk menjadi figur yang luar biasa itu. Monggo lanjut. Untuk Bang Herdi Lau, saya salut lah beberapa waktu terakhir ini saya memperhatikan sikap Bang Herdi sudah lebih tone down dan lebih mengalah. Menurut saya sikap seperti ini yang baik dan bisa jadi acuan buat Bang Herdi ke depan dalam menghadapi tekanan ya. Karena dari awal saya itu juga cukup meriset Bang Herdi. Saya kalau ngeriset orang seperti saya bilang tadi, saya nggak main-main, tapi saya tidak pernah mau menjudge seorang itu karena saya bukan Tuhan. Jadi Bang Herdi itu memainkan peran antagonis kalau dari sisi peran, karena saya juga di dunia film seni peran. Bang Herdi itu memainkan peran sangat baik sekali sebagai antagonis. Saya akan memberikan nilai 9 untuk Anda di antagonis. Dan sebagai director, saya akan pakai Anda. Karena menurut saya, Anda memainkan peran itu dengan sangat baik, totalitas maksimal. Tapi saya nggak tahu, apakah karakter antagonis ini mencerminkan karakter Anda sebenarnya. Itu yang juga tidak diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai akhirnya peran ini membuat kerugian di dalam kehidupan Mas Herdi Lau, karena Mas Herdi Lau juga seperti apa yang disampaikan, punya keluarga, punya saudara, punya lain-lain, dan saya tahu lah pasti itu menjadi beban pikiran Mas Herdi Lau gitu. Tapi benar juga kalau bermain aman terus juga tidak seru ya. Tapi buat kita semua dan buat saya pribadi, saya juga belajar dari Bang Herdi memainkan peran itu sangat baik. Farhad Abbas juga sama, dia memainkan peran itu dengan sangat baik, entah itu karakter aslinya atau tidak. Tapi saya tidak pernah mau suzon kepada orang, karena menurut saya yang bisa lebih kenal orang itu ya Tuhannya. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri pun tidak 100% mengenal diri kita. Kadang-kadang kan kita masih bisa bikin salah ya. Itu membuktikan bahwa kita manusia juga tidak sempurna, dan kita perlu tahu diri supaya kita
terus berhati-hati, waspada dengan sikap dan perbuatan kita, begitupun saya. Jadi sedikit saran buat Bang Erdi, saya udah baca tadi DM-nya di TikTok, kalau memang bisa terjadi pertemuan yang baik dengan Novi, dan Novi bersedia, saya siap membantu. Yang penting Bang Erdi bisa jujur, bisa terbuka apa adanya. Saya pikir orang akan memberikan kesempatan buat Bang Erdi juga untuk menjelaskan. Dan untuk Bang Gol, terima kasih banyak. Tidak banyak yang bisa disampaikan, tapi kalau dari nada suaranya, saya dengar sih ini orang cukup bijak nih. Untuk Mbak Regita, orang yang sangat menggebu-gebu. Saya suka dengan semangatnya. Setiap kali saya dengar Mbak Regita ini, saya selalu dengar dia tuh seperti ngos-ngosan, tapi nggak tahu ya, karakter berbicaranya dia yang menurut saya menarik gitu, dan poin-poin yang disampaikan juga bagus. Pak Nyoman, salam hormat saya, karena buat saya Pak Nyoman ini adalah salah satu orang yang saya baru kenal dan saya memberikan high respect. Tapi tetap saya bukan orang yang bukan orang yang pantas lah Bang Nyoman untuk dimuliakan dari pandangan hukum. Untuk Mbak Bu Nona yang baru masuk, salam kenal, belum terlalu akrab juga. Dan Mbak hari ini terima kasih banyak untuk pendapatnya dari sisi seorang ibu dan seorang manusia. Menurut saya dari 3 kali saya dengar pendapat Anda itu adalah pendapat seorang ibu yang mendidik. Anak-anakmu harus bangga sama kamu. Dan untuk Mas Faktual, terima kasih banyak. Saya diberikan tempat dan kehormatan karena pribadi saya juga jarang-jarang bisa masuk ke Komal gini dan biasanya agak malas. Tapi memang karena saya lihat masalah ini juga sudah tanggung juga dengan saya terlibat di sini. Saya mungkin akan menutup dengan kalimat terakhir saya bahwa saya mungkin tidak akan muncul lagi di Komal sementara waktu yang lama. Dan urusan donasi Agus ini, kalau dari kesimpulan saya akan segera berakhir. Masalah uang itu akan segera berakhir. Tapi masalah Novi, lawyer to lawyer, saya pikir itu masih akan berjalan sih. Itu aja. Jadi semoga semua bisa berhikmat di sini. Para teman-teman lawyer, saya, Agus, dan terutama orang-orang yang dibantu. Penekanan saya kepada orang yang dibantu agak tinggi. Kenapa? Saya ini pernah dibantu sama Tuhan. Saya pernah ditolong. Saya pernah mati di sebuah gunung tahun 2000. Nah, ditolong sama Tuhan. Kalau saya tidak tahu diri, hari ini saya mungkin tidak akan begini. Jadi kalau barang siapa ditolong, mau sama siapapun itu, ingat tahu diri. Karena tahu diri ini yang akan membukakan pintu-pintu surga buat kalian. Tapi kalau kalian lupa tahu diri, maka pintu neraka yang dibukakan buat kalian. Ingat itu selalu, dan saya selalu mengingat itu, makanya saya mengucapkan hal ini. Karena kalau kita tahu diri, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, dan kita akan selalu diberikan keselamatan. Seperti slogan kita orang Bugis Makassar, selamat Ki selalu. Salam hormat semuanya. Tabedi. Amin. Amin. Luar biasa. Amin.